pertama kali menghasilkan karya, yang dia lakukan dalam pikirannya adalah menghina karyanya sendiri. Tapi lukisan saya jelek, Bu. Nah, itu permasalahan besar. Jumpa lagi dengan channel Matevasi. Simak terus videonya. Silahkan like, subscribe, dan share. Selamat belajar. Hai sahabat kreatif, daripada siang hari kamu pada mager, dengerin yuk kelas inspirasi Ramadan jam 10 lebih 5 menit. Catat. Delapan 99,5 FM RRI Jember, suara kreativitas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif berdua. Gimana nih kabar kamu di pagi hari ini, edisi hari Kamis 6 Mei 2021. Semoga kamu tetap sehat, puasanya juga tetap lancar untuk yang menjalankan, dan juga jangan lupa untuk tetap jalankan yang namanya protokol kesehatan. Soalnya yang namanya virus kan, who knows, sobat kreatif, kita juga gak bakal tahu. Ya moga-moga aja kamu tetap sehat dan terhindar dari yang namanya penyakit, terutama COVID-19 nih sobat kreatif. Oke, by the way, seperti biasa, setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat saatnya kamu dengarkan kelas inspirasi. Dan spesial banget di pagi hari ini kita akan belajar bersama dokter Anda Sri Sulistiani, di mana beliau adalah salah satu pengajar di SMA Negeri Balong. Dengan materi hari ini yakni menyusun portofolio diri menuju sukses. Dan seperti biasa sobat kreatif, kita akan terdiri dari 3 sesi, dan masing-masing sesi ini kurang lebih terdiri atas 20 menit, 15 menit, dan juga 15 menit di sesi yang terakhir. Baik sobat kreatif, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja sambut ada Ibu Sri Sulistiani. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Arya, RRI warga Jember, selamat pagi juga. Selamat pagi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inge, Bu Sri, ini biasanya dipanggil Bu Sri atau Bu Sulis atau bagaimana Bu? Bu Sulis. Oh Bu Sulis, Inge. Baik Bu Sulis, pagi hari ini lagi puasa Bu? Ada apa ini Bu, kok orang maham Bu? Ada halangan ya Bu ya, pasti ya Bu? Bulan puasa, oh ye. Oh ye. Baik Bu Sulis, semoga Ibu Sulis juga tetap sehat. Lalu bagaimana Bu untuk SMA Negeri Balung, apa sudah dimulai untuk pembelajaran tatap mukanya Bu? Sudah, pembelajaran tatap muka terbatas dimulai hari Senin. Oh, dimulai hari Senin. Iya, Senin kemarin. Lalu bagaimana Bu, ada kendala-kendala ketika melaksanakan tatap muka tersebut? Yang pertama itu kita memang betul-betul persiapkan, SMA Balung itu siapkan, kita bentuk satgas protokol kesehatan. Luar biasa. Jadi sebelum anak-anak masuk, itu satgas itu sudah rapat dulu, mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari perlengkapan atau sarana prasarana prokes kayak untuk mengukur suhu tubuhnya apa namanya? Termogan. Iya, termogan di beberapa titik masuk, kemudian alurnya siswa dan guru itu dialurkan melalui anak panah. Jadi nggak sembarangan kita hilir mudik sakarepe dhewe nggak boleh. Iya. Ada alurnya. Betul. Terus ada cuci tangan pakai sabun, pakai masker. Kalau tidak pakai masker, keluar dulu, tidak boleh masuk. Oh, baik. Jadi protokol kesehatan ini adalah hal yang perlu diperhatikan ya lebih lanjut terkait dengan pembelajaran tatap muka ya Bu ya. Betul. Terus waktu di kelas, anak-anak duduk dengan jarak tertentu, jarang-jarang. Terus tidak boleh bergerombol, tidak boleh bertukar alat-alat tulis dan sebagainya. Kemudian, terus kalau kelas saya Mas, kelas saya itu kan saya menyadari bahwa anak-anak ini sudah lama sekali nggak ke sekolah. Di rumah, sekolah online ini, saya kepingin sekolah
masuk pertama ini hari yang menyenangkan bagi mereka. Setuju Bu, setuju. Jadi saya tidak langsung nagih apa hutang tugas yang belum dikumpulkan. Jadi seperti halnya orang yang baru masuk sekolah, pengenalan, terus adaptasi. Betul. Ya Bu ya. Iya, terus saya mengenalkan ini yang sekarang akan saya sampaikan ini. Bagaimana mengenali diri, terus kita bisa mengembangkan diri sehingga kita bisa menyusun portofolio diri untuk menuju sukses. Mantap. Baik, Ibu Sulis, terkait dengan materi pagi hari ini, yakni menyusun portofolio diri menuju sukses, apakah Bu Sulis sudah siap untuk mengisi kelas inspirasi? Siap dong. Baik, keren Bu. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Sulis, monggo. Makasih Mas Arya. Anak-anakku sayang, dimanapun Anda berada, juga orang tua serta guru yang sedang menyimak materi kelas inspirasi ini, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat dan bersemangat dalam belajar. Belajar adalah sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Dan kita lakukan dengan bahagia. Yang pertama, bahwa saya percaya semua anak adalah keren, hebat, punya keunikan masing-masing. Kalau merasa belum unik, karena itu belum diketahui keunikannya. Jadi masih menjadi potensi tersembunyi. Jadi percayalah bahwa semua anak punya potensi, namun belum semua anak memahami potensinya di mana. Belum semua orang tua dan guru mengetahui potensi muridnya di mana. Jadi kita akan melakukan pengenalan diri. Bagaimana kita bisa mengenali diri? Apa potensi kita? Yang pertama sih gampang ya. Tapi kenapa sih kita perlu mengenali diri? Di Indonesia ya katakan ya, setiap tahun lulusan SMA itu ribuan, mungkin jutaan. Semua pegang ijazah SMA. Terus kalau semuanya sama, semuanya seragam, tanpa tambahan hal-hal yang unik lainnya, bagaimana kita bisa membedakan diri kita dengan orang lain? Jadi saran saya sebaiknya setiap anak selain menuju lulus SMA atau lulus SMP, punya ijazah SMA atau SMP, itu penting untuk mengembangkan kecakapan diri yang unik. Nah, mulainya dari apa hal-hal yang kalian sukai. Apa saja sih? Suka belajar, wah bagus. Suka membaca, oke. Saya suka baca puisi, Bu, wah mantap. Saya sukanya nyanyi, oh boleh. Saya sukanya menari, keren. Saya sukanya main musik, boleh. Saya sukanya makan, Bu. Apakah tidak boleh? Boleh. Saya sukanya pokoknya yang cuma main game. Boleh, tapi jangan sampai kecanduan ya. Saya sukanya itu jalan-jalan aja. Boleh. Saya sukanya mancing ikan di sungai, di laut. Ya boleh. Semua kesenanganmu adalah boleh. Tentu saja dipilih yang bagus. Yang misalnya merusak ya jangan dipilih ya. Cari kesenangan yang itu bagus untuk kalian sendiri serta untuk lingkungan. Kalau misalnya mancing ikan di sungai, kan bagus juga ya. Boleh nanti. Terus ada yang bertanya murid saya, ini hobinya cuma makan, Bu. Ya boleh, kenapa tidak boleh? Yang penting jangan sampai merusak tubuh. Terus pengembangannya nanti gimana? Itu dia. Setelah kita mengetahui apa kesukaan kita, nanti akan kita kembangkan berikutnya. Apapun kesukaan kalian, yang bagus-bagus. Terus ada anak yang bilang, Bu, saya kok enggak tahu ya Bu, kesukaan saya apa? Hobi saya apa? Teman-temannya ketawa. Ya enggak apa-apa sih, kan namanya belum tahu. Jangan diketawakan, jangan dibully temennya ya. Kita dulu asalnya semuanya juga tidak tahu apa yang kita sukai. Lalu kita belajar,
Kita mencoba ini, mencoba itu, mencoba A, oh ternyata aku nggak suka A. Aku mencoba berenang, ternyata nggak suka berenang. Aku mencoba main volley, ternyata nggak suka. Aku mencoba masak, ternyata suka. Jadi dulunya kita semua nggak tahu. Lalu kita mencoba, ternyata kita menemukan hal yang kita sukai. Menemukan apa hobi kita. Jadi kalau ada temennya yang belum tahu hobinya, belum tahu apa yang disukai, jangan dibully ya. Tapi dibantu atau ditemani untuk menemukan hal apa yang dia sukai. Hal apa hobinya. Ada yang bilang, Bu, saya dulu hobi saya itu main basket. Oh ya, bagus. Tapi lama-lama saya nggak hobi lagi, Bu, main basket. Terus, nemukan hobi yang lebih asik lagi kah? Iya, Bu, nemukan hobi yang lebih asik lagi. Apa? Menyanyi. Nah, jadi apa yang disukai itu mungkin suatu saat bisa berubah. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting kalian happy, kalian seneng. Nah, bagi yang kalau sudah kemudian menemukan apa yang disukai, itu mulai dikembangkan. Saya suka melukis, menggambar. Berarti kamu sering menggambar dong? Iya, sering menggambar. Nah, pertanyaannya berikutnya, gambaranmu, hasil lukisanmu itu kamu taruh di mana? Di kamar. Pernah ditunjukkan kepada siapa? Enggak pernah. Disimpan aja di dalam buku gambar. Tidak ada orang yang lain tahu? Tidak tahu. Orang tua tahu? Orang tua tahu kalau saya melukis, menggambar, tetapi tidak pernah saya tunjukkan hasil lukisan saya. Kenapa? Malu, takut dibully, takut dihina. Kenapa takut dihina? Karena lukisan saya jelek, Bu. Oh, itu permasalahannya. Pertama kali menghasilkan sesuatu, karya, yang dia lakukan dalam pikirannya adalah menghina karyanya sendiri. Tapi lukisan saya jelek, Bu. Nah, itu permasalahan besar. Bahwa langkah pertama seseorang mematikan masa depannya sendiri adalah dengan menghina dirinya sendiri. Saya hobi menyanyi, Bu. Tapi suara saya jelek. Nah, ini yang nggak boleh ya. Pertama kali yang kamu lakukan berkarya. Yang kedua adalah menerima apapun hasil karyamu itu. Diterima. Disyukuri. Alhamdulillah aku bisa melukis sekarang. Keren gitu. Jadi puji dirinya sendiri ya. Orang-orang sukses adalah orang yang pandai menghargai dirinya sendiri. Orang yang suka menghina dirinya sendiri gimana ya? Coba bayangkan misalnya kalian melukis. Terus lukisanmu itu kamu tunjukkan kepada orang lain. Lalu orang lain itu menghina lukisanmu. Lukisannya jelek. Kalian marah enggak? Marah kan? Kalau orang lain menghina diri kalian marah. Kenapa kalian justru sejak awal telah menghina diri kalian sendiri? Nah, jangan ya. Jadi ketika kita berkarya, syukuri dulu. Alhamdulillah aku ada kemajuan nih. Kemarin seperti ini capaiannya, sekarang lebih bagus lagi, warnanya lebih keren. Aku nyanyi kemarin, sekarang nyanyi lagi. Hasilnya lebih bagus, aku senang. Diulangi lagi, jadi disyukuri dulu, dipuji dulu karyanya sendiri, itu penting banget. Biar kita tidak sedih, biar kita tidak putus asa, biar kita bisa menuju sukses. Orang-orang sukses tidak suka menghina dirinya sendiri. Orang-orang sukses pandai menghargai dirinya sendiri. Nah, kalian karyanya apa? Terserah. Mau menyanyi, mengcover lagu, mau menari. Tapi menarinya saya nggak pakai baju tari, Bu. Pakai baju biasa. Nggak apa-apa. Bebas ya. Saya hobinya makan, Bu. Terus gimana mengembangkannya? Oke, satu persatu ya. Setelah kalian punya
tahu apa hobinya, apa yang disukai, kemudian kalian mulai mengembangkan dengan mewujudkan hobinya tadi, memuji, mensyukuri apapun karyamu, karya kalian, kalian syukuri. Kemudian berikutnya adalah mempublikasikannya. Mempublikasikannya itu zaman sekarang kan ada media sosial ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada Twitter, macam-macam, ada WhatsApp, segala macam ada. Ada bisa bikin blog sendiri, bisa bikin web sendiri, website, bisa bikin blog untuk mempublikasikan karya-karya kalian. Nanti media sosial yang kalian pilih sesuaikan aja dengan apa yang akan kalian publikasikan. Misalnya karyanya berupa video, berarti bisa ditaruh di YouTube, di Instagram, bisa berupa tulisan, taruh di WhatsApp, di Facebook, atau di blog, di website. Foto-foto taruh di mana, terserah ya. Bisa kalian pikirkan sendiri. Cuman ya, anak muda, kalau bikin media sosial, terserah kalian pakai nama apa saja, tapi kalian bikin satu akun yang itu benar-benar akun formal kalian. Namanya lengkap. Fotonya sopan dan bagus, keren. Misalnya akun Facebook saya, nama lengkap saya, Sri Sulistiani. Fotonya saya pilih foto yang bagus. Jangan kalian bikin akun medsos namanya yang aneh-aneh. Misalnya, cintaku sayang selalu kepada kamu. Kalau kayak gitu nanti susah orang mengenali kamu. Atau misalnya, si hantu dari Laut Selatan. Siapa ini? Karena portofolio media sosial kamu nanti akan menjadi portofolio kamu. Jadi, walaupun kamu suka bikin akun-akun fake misalnya ya, tapi kamu minimal punya satu akun yang benar, yang formal ya. Yang jujur, jangan fake. Nama lengkap, fotonya yang bagus. Nah, gunanya apa? Akun media sosial kamu yang formal tadi, yang nama lengkap, fotonya bagus tadi, dipakai untuk mempublikasikan karya-karya kalian. Diposting di situ. Misalnya kalian suka menyanyi, ya diposting, mengcover lagu ini. Besok lagi bikin apa, di cover lagi lagu apa, diposting di situ. Yang suka melukis, diposting di Instagramnya, lukisan pertama, besoknya melukis lagi, diposting lagi, dan seterusnya. Jangan khawatir jika postinganmu itu menurut kamu jelek. Enggak apa-apa. Karena di dalam portofolio tidak hanya dilihat dari kualitas materi postinganmu, tetapi juga dilihat dari progres belajarmu. Ini misalnya lukisan pertama warnanya masih kurang oke. Postingan kedua warnanya makin bagus. Postingan ketiga warnanya makin keren. Postingan keempat ada variasi baru. Nah, itu artinya kalian punya progres di dalam pembelajaran kalian. Berarti ini adalah masyarakat bisa melihat bahwa anak ini track recordnya bagus. Proses belajarnya bagus. Berarti anak ini adalah orang yang berkembang. Yang pembelajarannya, pemikirannya, kepribadiannya berkembang terus. Maka orang seperti ini sangat menarik untuk memasuki dunia kesuksesan. Apakah itu misalnya pengajuan beasiswa? Apakah itu misalnya untuk portofolio nantinya masuk ke perguruan tinggi, mungkin ke perguruan tinggi luar negeri. Terus mungkin juga untuk nantinya untuk meraih pekerjaan atau profesi tertentu.
kayak gitu. Kalau saya ingat itu ada namanya Eva Celia, anaknya Sofia Lajuba dan Indra Lesmana. Dia itu bisa lulus diterima di universitas terkenal di luar negeri karena dia membuat perform menyanyi bersama ayahnya. Bagus sekali ya, keren ya. Siapa tahu nanti kalian bisa diterima di kuliah desain grafis karena track record kalian di media sosial kalian bahwa ada karya-karya yang terus progresnya itu makin bagus, makin bagus, makin bagus. Itu menjadi kekayaan kalian. Jadi zaman sekarang kalau kita apply untuk mengajukan aplikasi untuk kuliah, untuk pekerjaan atau untuk mendapatkan program tertentu, itu sekarang ya selalu ditanya medsosnya apa atau webnya apa. Nah, daftar zaman Bu Sulis dulu waktu masih muda ya. Sekarang juga masih muda. Zaman dulu Bu Sulis kalau melamar kerja itu diminta untuk menuliskan daftar riwayat hidup. Kalau sekarang namanya CV, kurikulum vitae ya. Kalau dulu kurikulum vitae-nya itu ditulis dengan ketikan itu atau tulis tangan, itu sampai berlembar-lembar. Tapi zaman sekarang enggak. CV atau kurikulum vitae itu cukup 1 lembar aja. Nama lengkap, terus foto, kemudian keahliannya apa. Di situ terus diminta media sosialnya apa, web atau blognya apa, kayak gitu. Nah, nanti orang yang menseleksi itu akan nge-track atau lihat track record kita melalui media sosial kita. Oh, media sosialnya ini cuma suka gak karu-karuan, ngomong kapar, ngomong kasar, kebencian. Ya susah kalau membuka peluang untuk dirinya. Dia sama dengan menutup peluang untuk dirinya sendiri. Jadi bikin media sosial yang bagus, karena itu akan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan kalian. Kalau media sosialnya diisi yang jelek-jelek, itu sama dengan kalian sedang mempersiapkan gembok penutup pintu kesuksesan kalian sendiri. Jadi harus hati-hati ya. Terus kalau misalnya kalian sudah di situ, misalnya suka makan. Terus aku cuma suka makan, Bu. Aku apa dong yang bisa aku taruh di media sosial saya, di web saya, supaya track record saya bagus? Sangat bisa, sayang. Jadi misalnya ya, hari ini kamu makan apa? Kamu bikin review makanan. Kamu bikin videonya. Kamu bikin review yang bagus. Yang normal ya, bukan normal apa ya, yang wajar. Kalau review makanan mukbang itu kan merusak dirimu sendiri kan. Makan secara membabi buta, itu kan merusak diri sendiri. Kamu bikin review yang makan dengan cara yang baik. Kamu ceritakan ini mungkin makanan tradisional dari Jember. Di Jember ada makanan namanya apa? Prol tape, khas Jember. Suar-suwir, kamu coba di review. Kamu bisa liputan ke para pembuatnya. Ini mereka ibu-ibu sedang membuat suar-suwir. Caranya demikian. Saya suka makan suar-suwir karena enak, seperti itu. Besok lagi kamu jalan-jalan, gak harus setiap hari. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Kalian jalan-jalan mereview makanan khas Jember lagi. Apa ya? Pokoknya kamu bikin yang khusus kamu, yang unik ala kamu lah. Saya tuh hobinya bikin meme, Bu. Yang lucu-lucu. Bagus juga itu. Misalnya kamu bikin meme yang lucu-lucu, tapi isinya itu seruan untuk ajakan belajar. Seruan untuk berbuat baik kepada orang lain. Meme lucu untuk ajakan namanya persahabatan rukun dengan temannya. Terus saling berbagi dengan temannya. Bisa juga, itu keren. Jadi bikin meme
hobi bikin meme itu diarahkan menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita maupun lingkungan kita. Nah, itu track recordnya bagus banget tuh. Jadi kalau ada ini ya, contohnya ada kontes Miss Universe, putri kecantikan sedunia. Pesertanya itu cantik semua, cantik banget dari berbagai negara. Nah, ketika semua perempuan cantik, semua peserta oke, lalu apa dong yang dipakai untuk tambahan nilai sehingga mereka ada yang menang? Macam-macam. Pernah ada putri Miss World ya, Miss Universe ya, itu menang karena dia punya kepedulian terhadap anak-anak korban perang, anak-anak di pengungsian. Ada juga yang pernah menang karena dia itu peduli kepada anak-anak di panti asuhan. Nah gitu. Jadi ketahui apa yang kalian sukai, lalu kembangkan ke arah yang baik. Jangan lupa perkembangan-perkembangan itu direkam dan dipublikasikan secara baik dalam media sosial atau web yang itu bagus judulnya, formal, nama asli, dan sebagainya. Ya. Baik, luar biasa Ibu Sulis. Saya dengar dari tadi Ibu Sulis ini cukup ngikutin tren anak muda zaman sekarang ya. Ada istilah meme, ada mukbang, terus tadi juga bahas Eva Celia. Luar biasa Bu, jarang-jarang soalnya ini saya dengar. Terus ada 2 kata kunci yang luar biasa saya jadikan headline nih Bu. Ada portofolio diri dan juga ada percaya diri. Jadi memang berkesinambungan ya memang Bu. Jadi kita nggak akan bisa membangun yang namanya branding diri atau portofolio diri tanpa adanya salah satu kunci kesuksesan, yaitu yang namanya percaya diri tadi ya Bu ya. Tanpa ada percaya diri kita nggak akan bisa membangun yang namanya branding atau portofolio diri ya Bu Sulis ya. Iya. Baik, luar biasa Bu Sulis. Sebenarnya saya ingin mendengarkan lebih lanjut, tapi kita akan rehat sejenak Bu. Kita akan memberikan waktu kepada Bu Sulis untuk istirahat. Dan untuk sahabat kreatif berdua jangan kemana-mana, soalnya kita masih ada di kelas inspirasi. Dan tunggu lagi di sesi yang kedua barengan Dr. Anda Sri Sulistiani dari SMA Negeri Balong. All around Indonesia. From Sabang to Merauke, Proudly FM, Suara Kreativitas, Ku tahu engkau menunggu. Hai sahabat kreatif, daripada siang hari kamu pada mager, dengerin yuk kelas inspirasi Ramadan jam 10 lebih 5 menit. Catat. 89,5 FM RRI Jember, Suara Kreativitas. Sobat kreatif, barusan aja Aryo puterin ada singlenya Dul Jailani dengan Taklukkan Dunia, spesial buat temenin aktivitas siang hari kamu. Nah pasti banyak yang tanya nih, gimana sih caranya untuk menaklukkan dunia? Simple aja sobat kreatif buat kamu para generasi muda saat ini.
Itu cara untuk menaklukkan dunia cukup dengan belajar sungguh-sungguh. Dan kebetulan juga di siang hari ini kita juga lagi belajar di kelas inspirasi untuk sesi yang kedua, masih bersama Ibu Dr. Andasri Sulistiani, di mana beliau adalah salah satu pengajar di SMA Negeri Balong. Dan saat ini kita masih tersambung bersama Ibu Sulis. Baik, Ibu Sulis, halo. Halo Mas Arya. Bagaimana Bu? Udah siap untuk mengisi lagi di kelas inspirasi untuk sesi yang kedua ini, Bu? Oke. Saya juga gak sabar Bu untuk menantikan kelanjutan dari materi menyusun portofolio diri menuju sukses. Jadi langsung saja Bu, untuk waktu dan tempat saya persilakan kembali. Makasih. Anak-anakku sayang. Kalau orang Indonesia, terutama orang Jawa itu kan pengennya rendah hati kepinginnya. Tapi kadang-kadang rendah hatinya itu ke arah yang agak kurang pas. Misalnya, bajunya bagus sekali. Ketika kita dipuji mendapat pujian ya, bajunya bagus sekali. Orang yang dipuji itu merespon dengan, ini bajunya cuma murah kok. Ketika orang lain berusaha meninggikan dirinya, dia justru menurunkan dirinya. Ini yang merugikan diri kita sendiri. Kenapa ketika orang lain memuji kita, kenapa justru saat itu kita merespon dengan kita menghina diri kita sendiri? Yuk mulai sekarang ke depan, kalau dipuji, bajunya bagus sekali, makasih. Karyamu cakep nih, keren, makasih ya Bu. Misalnya dipuji lagi, puisimu tadi bagus sekali, siapa yang bikin? Saya. Terima kasih, ya begitu ya. Kalau dipuji orang, jangan dilanjutkan dengan menghina diri sendiri, tapi dengan berterima kasih. Terima kasih atas apresiasinya Bapak, seperti itu ya, ya nak ya. Kamu pintar banget, jago matematika nih. Terima kasih Bapak, mohon bimbingannya lagi, biar saya makin berkembang, seperti itu ya. Orang pasti suka itu kalau ada jawaban seperti itu. Wah ini anak muda, ngerti banget apa yang mesti dia lakukan. Kamu jago banget di fisika. Enggak kok Pak, aku ini cuma gini. Aduh, ini gemes deh. Jadi kalau dipuji, berterima kasih. Malah bisa minta dukungannya juga untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Nanti mohon informasinya jika ada hal-hal baru yang barangkali bisa saya pelajari lebih lanjut. Seperti itu ya. Jadi rendah dirinya dibuang saja. Percaya diri ya. Terus terkait dengan publikasi. Publikasi itu banyak anak-anak yang mengartikan sombong. Contoh. Sudah menyanyi lalu dipublikasikan di YouTube misalnya. Enggak Bu, kenapa? Takut dikira saya pamer. Ya, enggak dong. Kalau pamer itu kan memamerkan apa yang tidak ada tapi dipamer-pamerkan. Menghina orang lain itu enggak benar. Tapi kalau kita mempublikasikan karya kita yang betul-betul nyata-nyata adalah karya kita, ya nggak apa-apa, itu malah bagus. Memberi kesempatan orang lain untuk mengetahui apa potensi kita. Kalau diri kita sendiri tidak ingin memberitahukan potensi kita kepada orang lain, bagaimana orang lain akan menemukan dirimu? Jadi, publikasikan saja. Yang penting jujur. Ini memang karya saya. Tidak ada. Kalau misalnya kita publikasikan karya kita, itu otomatis ada namanya, kalau di matematika ada namanya positif negatif, min plus, pasti itu sudah hukum alam. Sudah hukum alam semesta. Ada yang plus, ada yang minus, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang suka, ada yang nggak suka. Nggak apa-apa, memang begitu sudah hukum alamnya.
Jadi kalau kalian memposting sesuatu karya kalian, terus ada yang memuji, oke, terima kasih. Ada yang menghina, boleh diminta respon, apa yang perlu saya perbaiki. Atau tidak usah direspon, ya tidak apa-apa. Tapi berusaha memperbaiki karya kita. Bukan lalu putus asa dan ikut-ikutan menghina diri sendiri, enggak ya. Jadi jiwa yang kuat, karakter yang kuat, mental yang bagus adalah apapun yang terjadi, kita selalu berusaha untuk membuat karya yang lebih bagus hari demi hari. Karena banyak orang, tetapi yang sungguh-sungguh ingin berkarya dengan makin baik, sangat sedikit. Jadi kalau kalian mau berkarya, dan makin memperbaiki karyanya, mempublikasinya dengan baik, yakin dah, peluang apapun bisa kalian raih. Jangan disembunyikan dirimu, jangan disembunyikan sinarmu, jangan sembunyikan potensimu. Biarlah dunia mengetahuinya, biarlah dunia bergembira atas kreasimu ya. Karena itu penting banget. Saya kalau punya prestasi, selalu saya share di Facebook. Kalau saya sukanya Facebook, saya share di Facebook. Misalnya, saya menjuarai lomba menulis. Saya suka menulis. Saya share. Terus saya membuat tulisan-tulisan tentang teman-teman saya. Saya ambil sisi bagusnya dia. Sisi kontribusinya dia di dalam kemanusiaan, di dalam kehidupan yang baik. Saya tulis satu persatu. Senang. Selain saya menyenangkan diri sendiri, juga saya menyenangkan sahabat-sahabat saya. Dan kebetulan saya ikutkan lomba, pas menang. Dapat sertifikat, dapat hadiah. Walaupun sebetulnya bukan itu tujuan utama saya. Tujuan utama saya menulis adalah membahagiakan diri saya sendiri. Membuat karya yang membahagiakan diri saya sendiri. Kemudian membahagiakan teman. Menulis sesuatu yang berguna untuk orang banyak. Mungkin bisa menginspirasi orang lain dan sebagainya. Kalau misalnya saya malu mempublikasikan, mungkin orang nggak tahu. Mungkin orang tidak mengundang saya menjadi narasumber. Kayak di RRI ini kan, saya diundang karena RRI tahu bahwa saya punya kecakapan di bidang ini. Dari mana tahu kecakapan saya? Karena saya mempublikasikan dalam media sosial saya. Pun tidak hanya di lokal Jember, saya juga kemudian diundang ke nasional. Menjadi narasumber di event-event nasional. Dan bahkan dengan publikasi saya tadi, saya bisa diundang untuk menjadi pembawa berpidato di kancah internasional pada Hari Guru Sedunia yang diadakan oleh UNESCO di Paris. Jadi karena masa pandemi sehingga saya tidak diundang ke Paris, tetapi dilaksanakan secara online saja. Mereka berharap kalau pandemi selesai, berharap bisa ketemu di Amerika. Mudah-mudahan ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan malu terhadap diri sendiri. Siapapun kamu, apapun keberadaanmu, kamu berhak untuk berkreasi, untuk berkembang, dan untuk sukses. Jadi, masih ingat tadi ya? Yang nomor 1, kenali diri sendiri, ketahui, pahami, temukan apa yang menjadi kesukaanmu, kemudian kembangkan kesukaanmu itu, lalu dipublikasikan dengan cara yang baik. Terus berkarya, tiada henti sepanjang hayat. Bu, kalau saya hobinya mancing, Bu. Saya itu hobinya mancing, Bu. Masa sih saya
publikasi juga, Bu. Bisa, Bu. Sangat bisa. Siapa tahu kamu jadi hostnya Mancing Mania. Bisa aja Bu Sulis ya. Ya nggak apa-apa. Kalau hobi mancing sih udah masalah, malah bagus ya Bu, yang melatih kesabaran. Yang nggak boleh itu mancing keributan ya Bu ya. Aduh. Itu yang bahaya. Baik, Ibu Sulis, kita tahan sejenak. Kita akan kembali lagi untuk sesi yang ketiga Bu. Jadi saya kembali untuk berikan Bu Sulis waktu untuk beristirahat sejenak. Dan untuk sahabat kreatif berdua, jangan kemana-mana. Kita pastinya masih ada di kelas inspirasi dan kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga. So don't go anywhere. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Mag, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Untuk pencegahan penularan COVID-19, bagi semua pengunjung pasar, diwajibkan untuk selalu bermasker ketika berada di lingkungan pasar, melakukan cuci tangan sebelum masuk pasar, menjaga jarak aman lebih dari 1 meter antara pengunjung dan pedagang, serta tidak membawa balita. Mari hidup dengan kelaziman baru untuk tetap sehat dan produktif. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudly FM. Suara kreativitas. Hai sahabat kreatif, daripada siang hari kamu pada mager, dengerin yuk kelas inspirasi Ramadan jam 10 lebih 5 menit. Catat. .5 FM RRI Jember, suara kreativitas. Sobat kreatif, gak kerasa kita sudah di sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir untuk kelas inspirasi hari ini. Dan pastinya kita masih terhubung bersama Dr. Anda Sri Sulistiani dari SMA Negeri Balong. Baik, Ibu Sulis, halo. Halo. Iya, nggak kerasa ya Bu, kita udah di sesi yang ketiga aja nih, saking asyiknya menyampaikan materi. Dan saya juga asyik untuk mendengarkan materi yang sedang Ibu sampaikan tadi, luar biasa pokoknya. Baik, Bu, gimana Bu, untuk sesi yang terakhir ini udah lebih semangat lagi untuk sharing informasi dan juga mata pelajarannya? Iya, berarti ini kuncinya. Kuncinya ada di sesi yang ketiga ini pasti. Iya. Baik Ibu. Sedikit ya. Sedikit ya. Sedikit tapi ngunci. Sedikit tapi ngunci. Keren. Bu,
kita kasih waktu kembali untuk Bu Sulis menyampaikan materi terkait dengan menyusun portofolio diri menuju sukses. Monggo Bu Sulis. Terima kasih Mas Arya. Anak-anakku sekalian, yang terakhir ini adalah tentang saling mendukung, berjejaring, berteman untuk saling mendukung. Jadi kalian semuanya, pentingnya teman, pentingnya dukungan bagi kehidupan kita. Karena kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kita nggak akan pernah bisa sukses sendiri. Kita membutuhkan dukungan sahabat, teman, saudara, keluarga, bahkan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal. Maka baik-baiklah sama sesama manusia. Kalau ada teman atau orang lain posting yang bagus, segera berikan dukungan. Teman-teman kalian mencoba belajar memasak. Walaupun kelihatannya menurutmu awal-awalnya kok tidak bagus sih? Hentikan dulu. Hentikan pikiran negatif itu. Berikan apresiasi. Coba pilih yang mana. Piringnya bagus loh misalnya. Tapi walaupun apapun karya teman kita, apapun karya orang lain, jika itu bagus, jadi kunci pertamanya lihat apakah itu baik. Jika baik, berikan apresiasi sekecil apapun. Jangan celaan dan hinaan. Karena kita sendiri tidak pernah menginginkan kita menjadi objek bulian, menjadi objek hinaan oleh orang lain. Maka kita pun juga penting untuk melakukan hal itu kepada orang lain. Jika tidak ingin dihina, jangan menghina. Jika tidak ingin dibuli, jangan membuli. Jika kita ingin sukses, kita ingin diapresiasi, maka kita harus apresiasi karya orang lain. Temannya misalnya hobi main basket, lalu dia melakukan slam dunk, di videoin, di-upload di YouTube. Slam dunk dengan gaya miring, slam dunk dengan gaya nungging, dengan gaya terbalik. Apresiasi. Tapi dia belum berhasil misalnya, apresiasi. Keren bro, semangat ya, semangatnya keren. Seperti itu. Jadi ingat, apa yang kita lakukan terhadap orang lain, selalu cek dulu, apakah kita akan suka jika menerima respon seperti itu. Jika tidak, jangan lakukan ya nak ya. Lakukan saja yang jika kamu menerima perlakuan itu, kamu pun akan bahagia. Kalau kita pandai membahagiakan orang lain, alam semesta akan mendukung kita juga untuk bahagia. Jika kita mendukung orang lain untuk sukses dalam kehidupannya, maka alam semesta juga akan mendukung kesuksesan kita. Jadi, tidak ada yang tidak pernah kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kita terus bergembira, mengembangkan diri, mendukung sesama, dan kita pun membutuhkan dukungan orang lain untuk sukses. Kunci terakhirnya, kita tidak akan pernah bisa sukses sendiri. Kita hanya bisa sukses secara bersama-sama. Terima kasih Mas Arya. Baik, luar biasa Ibu. Jadi itu tadi adalah statement yang menurut saya itu bijak banget Bu. Bahwasanya kita ini nggak bisa melakukan semua hal dengan egois atau dengan sendiri-sendiri. Melainkan kita harus melakukannya dengan bersama-sama. Bahkan kita harus sukses bersama-sama ya Bu ya. Soalnya kita juga yang namanya manusia, makhluk sosial pasti membutuhkan satu sama lain Bu Sulis. Betul. Baik Bu Sulis, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini, mungkin ada pepatah dua kata yang ingin Bu Sulis sampaikan kepada murid-muridnya atau sahabat kreatif berdua agar tetap kreatif di masa pandemi seperti ini Bu. Iya, pesan saya adalah cintai diri kalian sendiri, apresiasi diri sendiri, dan izinkan orang lain untuk mengapresiasi dirimu. Terima kasih. Luar biasa. Dan mungkin ada salam-salam yang mau disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atau mungkin kepada rekan-rekan guru. Oh ini. Salam hormat untuk Bapak Kepala Sekolah kami di SMA Negeri Balur, Bapak Irfan, yang selalu semangat,
yang selalu memotivasi kami untuk terus bergerak dengan yang terbaik dari diri kami. Kepada teman-teman guru, kolega saya di SMA Negeri Balung yang mulai aktif di pembelajaran tatap muka terbatas, semoga selalu sehat, keren-keren inspirasinya. Masing-masing guru punya ide-ide kreasi sendiri, Mas, dan itu keren-keren. Mantap itu, Bu. Untuk murid-murid tercinta dimanapun berada, I love you, full. I love you, full. Wah, gaul juga nih Bu Sulis ternyata memang. Baik. Sarangeo. Wah, ini udah I love you, full, sarangeo. Aduh, menolak muda ya Bu ya? Menolak tua. Baik. Bu Sulis, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengisi kelas inspirasi untuk edisi siang hari ini. Semoga Bu Sulis senantiasa diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan selalu sukses ke depannya, Bu Sulis. Terima kasih RRI, jaya di udara selamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Mantap. Terima kasih Bu Sulis, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja dengerin kelas inspirasi persembahan spesial Pro 2 FM Jember buat sahabat kreatif yang sedang belajar di rumah. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM, suara kreativitas. Semoga video ini bermanfaat. Like, subscribe, dan share. Semoga sukses, bahagia selalu, dan jangan lupa menjadi orang yang baik hatinya. Terima kasih.